video kali ini saya akan mencoba membahas salah satu soal matematika. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini tentang polinomial. Nah, penasaran seperti apa pembahasannya? Tonton terus video ini sampai berakhir. Oke, check it out. Nah, di hadapan kita ini adalah soal polinomial. Oke, soalnya adalah Px sama dengan 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 3 dibagi x kurang 1. Nah, pada operasi pembagian polinomial x ditambah k. Nah, pada konsep dasarnya di sini adalah Px sama dengan x dikurang 1 dikali hx ditambah sisa, di mana h dalam kurung x ini adalah hasil bagi. Nah, oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti ini. Dalam penyelesaian pembagian polinomial dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan pembagian bersusun dan cara Horner. Nah, mari kita coba selesaikan dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara pembagian bersusun. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini dengan cara pembagian bersusun pada umumnya sama dengan pembagian biasa. Nah, yang di sini menjadi pembagi adalah x dikurang 1 dan yang dibagi adalah 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 3. Nah, mari kita selesaikan. Oke, untuk mendekati 2x pangkat 2 ditambah x kurang 3, untuk x dikurang 1 di sini dikalikan dengan 2x, maka hasilnya adalah 2x pangkat 2 dikurang 2x. Kemudian dikurang dan hasilnya adalah 3x kurang 3. Nah, untuk penyelesaian ini, untuk x kurang 1 dikali dengan positif 3, maka hasilnya adalah 3x dikurang 3. Kemudian dikurang, maka hasilnya adalah 0. Nah, 0 ini adalah sisa daripada pembagian x dikurang 1 dengan 2x pangkat 2 ditambah 3 ditambah x kurang 3. Kemudian untuk hasil bagi di sini adalah 2x tambah 3. Nah, setelah semua didapat nilainya, maka dimasukkan ke persamaan tadi. Px sama dengan x dikurang 1. Di sini hx, di mana itu adalah hx hasil bagi, yaitu 2x ditambah 3 dan sisa itu sama dengan 0. Nah, seperti inilah cara penyelesaian dengan cara pembagian bersusun. Oke, yang selanjutnya adalah cara yang kedua, itu adalah cara Horner. Nah, dalam penyelesaian cara Horner ini sangat sederhana dan cukup simpel. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi seperti ini. Yang menjadi pembagi tadi adalah x dikurang 1. Nah, yang harus dilakukan adalah nilai x ini harus ditentukan. Nah, dari x dikurang 1 setelah dipindah ruaskan, maka x sama dengan 1. Oke, kita tulis di sini. Kemudian dari persamaan 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 3, itu adalah nilainya dimasukkan di sini. Itu dimana tadi x pangkat 2 adalah nilainya 2 dan x adalah nilainya 1, kemudian dikurang dengan 3. Nah, setelah seperti ini, karena di sini 2 tidak ada pasangannya, maka langsung diturunkan saja. Nah, setelah diturunkan, kemudian dikalikan dengan nilai x atau 1 yang di samping. Itu 1 dikali 2, maka hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu dijumlah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian 3 ini dikalikan lagi dengan 1 atau nilai x atau pembagian tadi. Itu adalah sama dengan 3. Nah, maka di sini jumlah min 3 ditambah 3 hasilnya ada 0. Oke, di mana 0 di sini adalah sebagai sisa. Kemudian 2 dan 3 itu adalah hasil bagi. Nah, jadi seperti inilah cara Horner. Sangat simpel dan sangat sederhana. Jadi cukup sekian dulu untuk video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 12 Bombana. Di sini saya akan membahas tentang turunan atau yang dikenal dengan nama lain diferensiasi. Kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal mengenai turunan. Turunan fungsi aljabar merupakan perluasan dari materi limit fungsi. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah,
Saya terlebih dahulu ingin menulis contoh soalnya, yaitu V aksen X dikali F aksen kurung X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 dikali 4X tambah 5. Kita langsung masuk ke pembahasan. Lalu kita misalkan terlebih dahulu nilainya, yaitu nilai U X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Lalu nilai V yaitu 4X tambah 5. Sehingga hasilnya didapatkan nilai U aksen yaitu 2X tambah 2 dan nilai V aksen yaitu 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Di mana rumusnya yaitu V aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen, sehingga turunannya menjadi V aksen. Oke, kita jawab, kita masukkan nilai-nilainya, yaitu kita masukkan nilai U aksen 2X ditambah 2, lalu nilai V 4X tambah 5. Lalu kita masukkan nilai U ditambah dengan nilai U X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Lalu kita masukkan nilai V aksen yaitu 4. Kemudian kita jawab. 2 kali 4 sama dengan 8X pangkat 2. 2 ini berasal dari 2X ditambah 4X. Kemudian ditambah dengan 2 kali 5 sama dengan 10X. 2X ditambah dengan 5. Kemudian ditambah dengan 2 kali 4 sama dengan 8X. Ditambah dengan 2 ditambah 5 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian kita jumlahkan lagi kita kalikan lagi dengan nilai U yaitu X kuadrat dikali 4 sama dengan 4X kuadrat. Kuadratnya diturunkan, ditambah dengan 2 dikali 4 sama dengan 8X. Terus 3 kali 4 sama dengan 12. Lalu di sini kita ambil nilai pangkat tertinggi hingga nilai pangkat terkecil, yaitu nilai paling tertinggi, pangkat tertinggi adalah 8X ditambah 4X kuadrat, lalu ditambah dengan 10X ditambah dengan 8X ditambah lagi dengan 8X, lalu tambah 8X, lalu ditambah dengan 10 ditambah dengan 12. Lalu kemudian kita jumlahkan. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jangan dilupakan
pangkatnya yaitu 12x pangkat 2 ditambah dengan 10 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 26 26x, kemudian ditambah lagi 10 tambah 12 sama dengan 22. Oke, nah itulah tadi penjelasan contoh soal turunan yang bisa saya jelaskan. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mari kita sempurnakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi. Langsung saja kita menuju ke materi. Jadi untuk rumus umum dari turunan fungsi ini adalah jika ada suatu fungsi f(x) di mana f(x) ini mempunyai koefisien a dengan variabel x dan pangkat n, maka turunannya adalah turunan itu bisa ditulis seperti ini, ada tanda aksen atau tanda petik di atasnya, atau kadang juga bisa ditulis dengan dy per dx. dy dx itu artinya turunan fungsi y terhadap x, atau juga bisa ditulis y aksen atau turunan y. Nah, rumusnya adalah pangkat n kita pindahkan ke depan, ax nya masih ada, pangkat kita kurangi 1. Ini adalah rumus umum dari turunan fungsi. Pangkatnya kita kurangi 1. Oke, jadi contohnya misalkan tentukan turunan dari fx. Kita ambil misalnya contohnya adalah 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 7x kurang 5. Maka kita coba turunkan satu persatu. Jadi ini turunan dari fx adalah yang ini 4x pangkat 3, pangkatnya kita pindahkan ke depan, 4x nya masih ada, pangkatnya kita kurangi 1, jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi 2x pangkat 2, pangkatnya kita taruh di depan, 2x nya ditaruh, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, jadi itu enggak usah kita tulis. Terus 7x berarti itu pangkatnya ada 1, jadi kita tulis 1. 7x pangkatnya ada 1, jadi kita tulis 1. 7x pangkat 0, x di pangkat 1 dikurangi 1 jadi 0. Jadi di sini tidak ada variabel sama sekali, jadi kita tulis 0. Maka hasilnya adalah 3 dikali 4 itu adalah 12x kuadrat dikurang 2 kali 2 4x tambah 1 dikali 7x pangkat 0. Semua angka yang pangkatnya 0 hasilnya adalah 1, sehingga 1 kali 7 kali 1 sama dengan 7. 0 itu tidak berpengaruh apa-apa karena kita menjumlahkan atau mengurangi bilangannya dengan 0, maka hasilnya adalah bilangannya sendiri. Jadi turunan fungsi 4x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 7x kurang 5 hasilnya adalah 12x kuadrat kurang 4x tambah 7. Nah, itu hasilnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan, saya dari Labus 11 Kimia 1. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang persamaan linear 3 variabel menggunakan soal. Ini mana? Langsung saja. Soalnya saya sudah membuat soalnya, yaitu carilah himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Kemudian persamaan yang pertama 5x dikurang 3y ditambah 2z dengan 3. Kemudian persamaan kedua 8x dikurang 5y ditambah 6z sama dengan 7. Persamaan ketiga 3x ditambah 4y dikurang 3z dengan 15. Nah, sebelum kita mengerjakannya, di sini saya memberitahukan kita dapat mengerjakannya dengan
beberapa cara. Yang pertama cara eliminasi dengan cara substitusi. Nah, di sini saya menggunakan kedua cara tersebut untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, langsung saja. Di sini kita bebas memilih ingin mengeliminasi persamaan 1 dan 2 atau 1 dan 3 atau 1 dan 2 dan 3. Nah, dan di sini saya memilih persamaan 1 dan 2 yang akan saya eliminasi. Nah, langsung saja. Persamaan 1 5x dikurang 3y ditambah 2z sama dengan 3. Persamaan 2-nya 8x dikurang 5y ditambah 6z sama dengan 7. Nah, di sini kita dapat memilih variabel mana yang akan kita eliminasi. Dan di sini saya akan mengeliminasi variabel z yang menurut saya agak mudah. Nah, langsung saja. 5x dikali 3 sama dengan 15x. 3 dikali 3y sama dengan 9y. Kemudian 2z dikali 3 sama dengan 6z sama dengan 3 kali 3 9. Nah, persamaan kedua 1 dikali 8 sama dengan 8x dikurang 1 dikali 5y sama dengan 5y ditambah 1 dikali 6z sama dengan 6z. 1 sama dengan 1 dikali 7 adalah 7. Maka menghasilkan 15x dikurang 9y ditambah 6z sama dengan 9. Dan yang kedua 8x dikurang 5y ditambah 6z sama dengan 7. Nah, kan yang tadi kita akan mengeliminasi z. Nah, kita lihat z-nya. Jika tandanya sama, maka kita menggunakan pengurangan. Tetapi jika tandanya berbeda, misalnya positif dan penjumlahan dan pengurangan, maka kita menggunakan penjumlahan di sini. Nah, dari persamaan tersebut menghasilkan 7x dikurang 4y sama dengan 2. Ini dari mana? Dari 15x dikurang 8 dan min 9 dikurang min 5 dan 9 dikurang 7. Di 9 dikurang min 5, kenapa menghasilkan min 4y? Karena 5-nya berubah menjadi positif karena tanda pengurangannya dikali menjadi negatif, dikali negatif menjadi positif. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Kita coba. Ya, kemudian langsung saja kita masukkan angkanya. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Angkanya yaitu persamaan 1-nya 5x dikurang 3y ditambah 2z sama dengan 3. Kemudian persamaan 3-nya 3x ditambah 4y dikurang 3z sama dengan 15. Nah, ini merupakan sama dengan tadi. Cara yang pertama, langsung saja kita kalikan. 3 dikali 5 sama dengan 15x. Kemudian 3 dikali 3y sama dengan 9y. Kemudian 2z dikali 3 sama dengan 6z. Sama dengan 3 dikali 3 9. Oke, persamaan 3-nya 2 dikali 3 6x ditambah 4 dikali 2 sama dengan 8y. Kemudian 3z dikali 2 sama dengan 6z. Kemudian 15 dikali 2 sama dengan 30 berarti, dan menghasilkan 15x dikurang 9y ditambah 6z sama dengan 9. Kemudian 6x ditambah 8y dikurang 6z sama dengan 30. Nah, inilah persamaan 1 dan persamaan 3. Oke, dari persamaan dari kedua persamaan ini dapat menghasilkan persamaan baru, yaitu persamaan 5, yaitu 21x dikurang y sama dengan 39. 21-nya berasal 15 ditambah 6 sama dengan 21. Kemudian min 9 ditambah 8 sama dengan negatif y. Kemudian 9 ditambah 30 dengan 39. Nah, sini sudah mendapatkan dua persamaan baru. Yang pertama persamaan 4 dan yang kedua persamaan 5.
Ya, selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 untuk mencari nilai X dan nilai Y maupun nilai Z nya. Langsung saja, persamaan 4 dan 5. 7X dikurang 4Y ditambah sama dengan 2, dan 21X dikurang Y sama dengan 39. Ini cara kerjanya sama dengan yang pertama. Kita memilih yang mana yang ingin kita eliminasi, dan di sini saya akan mengeliminasi X. Oke, lanjut. Langsung saja kita kalikan. 3 dikali 7 sama dengan 21X. Kemudian 4Y dikali 3 sama dengan 12Y sama dengan 2 dikali 3, 6. Oke, selanjutnya yang bersama 5, 21X dikali 1 sama dengan 21X dikurang 1 dikali 1, maka menghasilkan 1, atau dapat kita tuliskan Y saja, sama dengan 39. Nah, kemudian kita kurangkan karena tandanya sama, maka 21-nya habis, kita coret. Nah, kemudian min 12 ditambah 1 sama dengan 11 min 11Y. Nah, sama dengan 6 dikurang 39 sama dengan min 33. Oke, 11-nya akan kita pindahkan ruasnya, yaitu Y sama dengan min 3 min 33 dikurang min 33 di per min 11, maka menghasilkan Y sama dengan 3, yang dimana 33 dibagi 11 sama dengan 3, dan tandanya kita coret karena sama-sama negatif. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai Y, kemudian kita akan mencari nilai X dan nilai Z nya. Nah, di sini saya akan menggunakan cara substitusi untuk mencari nilai X dan nilai Z. Nah, langsung saja. Yang pertama, saya akan mensubstitusikan ke persamaan 4. Maka kita tulis lagi persamaan 4 sebagai berikut. 7X dikurang 4Y ditambah dengan 2. Kemudian 7X dikurang 4 dalam kurung 3. Ini 3-nya kita ambil dari yang tadi yang sudah kita dapat, sama dengan 2. Kemudian 7X dikurang 12 sama dengan 2. Kemudian 12 ini kita pindahkan ruas. Kita pindah ruas, maka yang negatif menjadi positif. Dan selanjutnya 7X sama dengan 2 ditambah 12, maka 7X sama dengan 14. Nah, 7 ini kita akan pindahkan ruas ke sini, yang dimana awalnya ini perkalian, kita pindahkan ruas menjadi pembagian, maka X sama dengan 14 bagi 7, dan 14 bagi 7 2. Nah, inilah nilai X nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X dan nilai Y, kita akan mencari nilai Z nya, dan kita akan mensubstitusikannya lagi ke persamaan 1. Langsung saja. 5X dikurang 3Y ditambah 2Z dikurang X sama dengan 3. Maka kita masukkan angkanya yang sudah kita dapat. Maka 5X dikali 2 sama dengan dikurang 3 dikali 3 ditambah 2Z dikurang 3. Nah, kemudian kita kalikan 5 dikali 2 sama dengan 10 dikurang 3 dikali 3 sama dengan 9. 10 dikurang 9 ditambah 2Z dikurang sama dengan 3. Nah, kemudian kita akan pindahkan ruas 10-nya dengan 9-nya. Nah, langsung saja. Jadi 2Z sama dengan 3 dikurang 10 ditambah 9. Seperti yang saya ucapkan tadi, jika kita pindahkan ruas yang tadinya positif menjadi negatif, begitupun sebaliknya. Nah, langsung saja. Jadi hasilnya 3 dikurang 10 tambah 9, hasilnya adalah positif 2, yang dimana 3 dikurang 10 sama dengan min 7 ditambah 9 sama dengan 2. Maka 2Z sama dengan 2
Nah, dua set ini akan kita pindahkan ruas juga seperti yang substitusi persamaan 4 tadi. Maka menghasilkan set sama dengan 2/2. Maka 2 per 2 sama dengan 2 bagi 2, yaitu 1. Maka nilai setnya adalah 1. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Aziza, kelas 11 I1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menentukan titik potong pada SPLDV. Bentuk umum. Bentuk umumnya itu A1X tambah B1Y sama dengan 0. A2X tambah B2Y sama dengan 0. Contoh soal. 3X tambah 2Y sama dengan 6 merupakan persamaan 1. 2X tambah 2Y sama dengan 4 merupakan persamaan 2. Tentukan hasil penyelesaian dari persamaan tersebut. Jawab. Pertama, sebelum menentukan persamaan X dan Y pada tiap persamaan, kita perlu memisahkan X atau Y. Caranya, X sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 2 sama dengan Y sama dengan 3. Y sama dengan 0, maka 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 3, hasilnya X sama dengan 2. Titik potong pada persamaan 1. 0,3, 2,0. Persamaan 2. X sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Y sama dengan 0, maka 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 bagi 2. X sama dengan 2. Titik potong pada persamaan 2. 0,2, 2,0. Gambar titik potong. Pada persamaan 1 sudah disebutkan bahwa titik potongnya 0,3, di mana 0 adalah X dan 3 adalah Y. Titik potong berikutnya pada persamaan 1, 2 sama dengan X dan Y sama dengan 0, maka posisi di sini. Pada titik potong persamaan 2, 0,2, di mana 0 adalah X sedangkan Y adalah 2, maka di sini posisinya. Terus 2,0 sama dengan 2,0 adalah 2 adalah X dan 0 adalah Y. Maka posisinya seperti ini apabila digariskan. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa pada garis lurus kedua persamaan adalah 0,2. Untuk membuktikan hal ini, maka perlu dilakukan eliminasi dan substitusi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 3X tambah 2Y sama dengan 6. 2X tambah 2Y sama dengan 4. Di sini kita akan menghilangkan Y, maka hasilnya X sama dengan 2. Karena di sini 3 dikurang 2 sama dengan X atau 1X. Sedangkan di sini 6 dikurang 4 sama dengan 2. Setelah didapatkan hasil X, maka substitusikan persamaan 1. Persamaan 1, 3X tambah 2Y sama dengan 6. 3, di mana X di sini adalah 2, maka dimasukkan dalam kurung 2. Tambah 2Y sama dengan 6. 6 tambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6 kurang 6. Di sini 6 yang berada di sini pindah ruas ke sini menjadi minus 6. Jadi 2Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 kurang bagi 2 sama dengan Y 0 sama dengan 0. Maka hasil penyelesaiannya adalah X, Y sama dengan 2,0.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Herani. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linear. Salah satunya yaitu SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel dengan bentuk umum AX tambah BY sama dengan C. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut yaitu yang pertama, metode eliminasi, dan yang kedua, metode substitusi. Contoh soal. Carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan 5 dan 3x tambah 4y sama dengan 7. Di sini saya akan menjawab dengan dua cara. Yang pertama, metode eliminasi. 2x tambah 3y sama dengan 5. 3x tambah 4y sama dengan 7. Persamaan pertama dikali dengan 4. Persamaan kedua dikali dengan 3. Sehingga 2x dikali 4 sama dengan 8x. 3y dikali dengan 4 sama dengan 12y. 5 dikali dengan 4 sama dengan 20. 3x dikali dengan 3 sama dengan 9x. 4y dikali dengan 3 sama dengan 12y. 7 dikali dengan 3 sama dengan 21. Di sini saya akan menghilangkan salah satu variabel dengan cara mengurangkan. 8x dikurang 9x sama dengan negatif x. 12 kurang 12 sama dengan 0. Jadi nilai 0 ini boleh tidak ditulis. 20 kurang 21 sama dengan negatif 1. Negatif x dibagi negatif 1 sama dengan positif 1. Sehingga nilai dari variabel x adalah 1. Metode yang kedua yaitu metode substitusi. Di sini saya akan menyubstitusikan persamaan 1 yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 5. Di sini nilai x adalah 1. Jadi 2 dikali 1 tambah 3y sama dengan 5. 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 3y sama dengan 5. Kemudian kita gabungkan dengan nilai yang sama. Nilai 2 pindah ruas menjadi negatif, yaitu 3y sama dengan 5 kurang 2. 5 kurang 2 sama dengan 3. Y sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi X, sehingga variabel Y sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian X, Y adalah 1,1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartia Latif. Di sini saya akan membahas tentang soal polinomial. Saya menggunakan cara pembagian. Tentukan hasil bagi dan sisa polinomial berikut. 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah 4x tambah 1 dibagi 2x tambah 2. Oke. Ditambah 4x tambah 1 dibagi 2x tambah 2. 2 kali berapa yang menghasilkan 2? Berarti 1 x pangkat 3 pangkat 2 x pangkat 2 dikali 2x sama dengan 2x pangkat 3. X pangkat 2 dikali 2 sama dengan 2x pangkat 2. Maaf, 2x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3.
0. Min 3x dikurang 2 itu sama dengan min 5. Min 5x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. Dua kali berapa yang menghasilkan 5? 2 kali berapa? Kita pakai 5/2. 5/2x. Kenapa 5/2x? Karena 5 kali 2 itu sama dengan 10. 10 bagi 2 itu sama dengan 5. Maaf, di sini min 5x kuadrat ditambah 5 dikurang 5x 0. Ini kurang ini sama dengan 9x tambah 1. Perkalian berapa yang 2 kali berapa yang menghasilkan 9? Sini tambah, berarti 9/2. Kenapa 9/2? Karena 9 kali 2 itu sama dengan 18. 18 bagi 2 itu sama dengan 9. 9x. 9 kali 2 18. 18 bagi 2 sama dengan 9 tambah 9. 9 kurang 9 0. Berarti min 8. Min 8. Ini sisa ini hasil bagi dan ini pembagi. Sekian dari pembahasan soal saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Raditya dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya membawa materi tentang Pitagoras. Adapun lambang Pitagoras yaitu segitiga siku-siku. Saya akan menggambarkan lambang segitiga siku-siku tersebut. Berawal dari garis tegak. Seret, baru seret. Asyik. Di sisi miring saya letakkan huruf C gini ya. Ya, ini kan yang belajar. Di sini B. Dan di sini A. Asik. Adapun lambang Pitagoras dirumuskan dengan di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dan di sini C memiliki nilai 15 cm sedangkan A diberi nilai 9 cm dan yang dicari adalah B. Penyelesaiannya gampang ini. Oh iya. Yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 15 kuadrat, sedangkan A kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah B kuadrat. Dari 15 kuadrat berubah menjadi 225. Dari mana 225 tersebut? Ini dari 15 kuadrat tersebut sama dengan 15 dikali 15 sehingga menjadi 225. Sedangkan 9 kuadrat sama dengan 81. Ya, 81 ini terdapat dari 9 kuadrat, yakni dengan penyelesaian dengan cara 9 dikali 9 sama dengan 81 dan ditambah B kuadrat.
225 sama dengan 81. Aduh, salah guys. Ini dikurang guys, pindah ruas sama dengan B kuadrat. 144 sama dengan B kuadrat. Mengapa ini bisa dikurang? Karena mengalami perpindahan ruas ke mana ya? Ruas sehingga negatif. Jadi 225 dikurang 81 sama dengan 144. Dan di sini saya akan mengakarkan nilai 144 B, yakni 12 cm. Jadi hasil dari B sama dengan 12 cm. Sekian dan terima kasih. Ini adalah hasil jawaban dari soal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya membawa materi tentang Pitagoras. Adapun lambang Pitagoras yaitu segitiga siku-siku. Saya akan menggambarkan lambang segitiga siku-siku. Ya, begini dengan sudut. Di sini saya akan menuliskan rumus tersebut. Sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Saya akan memberikan lambang yaitu garis tegaknya sama dengan B, garis sisi miringnya C, di sini A. Saya akan memberikan sebuah contoh tentang Pitagoras segitiga siku-siku, yaitu misalnya kita mengetahui C-nya sama dengan 15 cm, A-nya sama dengan 9 cm. B tanya. Saya akan menyelesaikan tugas tersebut, yaitu penyelesaiannya. Tulis dulu rumusnya, itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan nilainya masing-masing, yaitu C sama dengan 15 kuadrat. Kenapa 15 kuadrat? Karena dari C sisi miringnya. A kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah B. Kenapa cuma B kuadrat? Kita belum mengetahui nilainya ya. Jadi 15 kuadrat sama dengan 225 sama dengan 9 kuadrat sama dengan 81 ditambah B kuadrat. Jadi 225 dikurang 81 sama dengan B kuadrat. 225 kurang 81 menghasilkan 144 sama dengan B kuadrat. Saya akan mengakarkan 144. Saya akan mengakarkannya 144 B kuadrat B sama dengan 12 cm. Hasilnya B. Jadi di sini hasil B sama dengan 12 cm. Kenapa 12 cm? Karena akar dari 144 menghasilkan 12 cm. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.